Halo semuanya. Oke, kami dari kelompok 8 ingin berdiskusi tentang apa ya? Hak Dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kira-kira menurut Elisa sendiri hak itu apa sih? Oke, kalau menurutku yang dari video yang udah kita lihat sama jurnal-jurnal yang udah kita baca, aku nangkep bahwa hak itu sesuatu yang melekat pada manusia, dan kalau hal itu dilakuin itu bakal membuat manusia itu lebih bermartabat kayak gitu. Oke, manusia lebih bermartabat jika memiliki hal-hal itu. Nah, hal-hal apa yang Anda maksud itu? Hal-hal apa yang Elisa maksud itu? Oke, hal-hal yang dimaksudkan di sini itu hak-hak yang dimiliki manusia, kayak hak mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat, atau menjalankan kepercayaan atau memeluk agama, terus kebebasan buat berpergian kemana aja, terus kayak hak untuk melakukan organisasi sesuai dengan dirinya sendiri kayak gitu Kak. Oke, jadi yang tadi ya, hal-hal itu yang sudah kamu sebutkan tadi itu yang dinamakan hak. Nah, hak yang sudah pada dasarnya melekat pada diri setiap manusia. Oke, jadi berarti hak dari yang sudah kamu jelaskan tadi, berarti hak itu hanya dimiliki oleh setiap manusia. Hak itu dimiliki oleh setiap manusia sudah pada dasarnya, atau hak itu hanya dimiliki oleh beberapa kelompok sendiri, beberapa kelompok aja saja gitu. Iya Kak, jadi kalau udah dari awal ya kayak pengertiannya, berarti hak ini udah dimiliki oleh individu per individu, bukan setiap kelompok aja. Jadi setiap individu itu punya hak ini dari lahir gitu. Dari lahir, gua kece ya. Tidak ada intermezzo. Oke, nah jadi kan tadi kita berbicara tentang hak. Nah sekarang kalau kewajiban, menurut Marakon sendiri kewajiban itu apa? Oke, kalau menurut itu kewajiban ya. Kalau sudah ada hak, pasti ada kewajiban. Jadi kayak itu tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi kewajiban. Nah, kewajiban ini ya sifatnya itu imperatif, di mana harus dilaksanakan. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapat sanksi, berhak mendapat sanksi oleh hukum atau sosial gitu. Jadi kayak ketika kewajiban itu ada, jika tidak dikerjakan, dia berhak mendapatkan sanksi. Nah, contoh, kita bisa lihat contoh kewajiban. Di sini kewajiban ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Nah, di undang-undang itu kita bisa lihat tentang kewajiban membayar pajak. Nah, kalau membayar pajak pasti setiap orang itu wajib membayar pajak, melaporkan pajaknya gitu. Nah, di sana sudah tertulis secara apa ya? Sudah ada pokoknya. Nah, kalau contoh lainnya, ketika orang bekerja di perusahaan, kewajibannya itu yang bekerja dengan baik, bertanggung jawab, menyelesaikan tugasnya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Baru ketika sudah melaksanakan kewajibannya, tugasnya, baru dia bisa mengklaim haknya. Jadi ketika ada kewajiban, baru ada hak. Oke, berarti gini ya, kalau saya bertanya, kalau menurut kamu sendiri, kewajiban itu dimiliki oleh setiap orang atau pemerintah? Nah, kalau itu menurutku setiap orang pasti memiliki kewajiban. Nah, udah dari lahir. Iya, dari lahir. Kalau pemerintah itu khusus, di mana pemerintah itu memiliki kewajiban untuk memastikan untuk memenuhi hak dari setiap orang gitu. Oh, jadi di sini hak dan kewajiban itu memang sudah pada dasarnya sudah melekat pada setiap manusia, setiap individu. Nah, tetapi pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk memastikan setiap hak itu terpenuhi. Iya, betul. Oke, jadi dari ini ya penjelasannya Marakson dan Elisa, berarti ini ya, hak dan kewajiban itu memang sudah dimiliki oleh setiap manusia, setiap individu. Tidak apa ya, bukan berarti bukan gini. Hak itu dimiliki oleh manusia, tetapi kewajiban itu dimiliki pemerintah. Tidak. Ya. Tetapi memang dari penjelasannya Marakson tadi ya, seperti setiap manusia itu punya kewajiban, entah itu tertulis maupun tidak tertulis. Ada bayar pajak, itu sudah ada di undang-undang. Terus kayak contohnya di kantor, nah kita kan punya tanggung jawab pada perusahaan, tanggung jawab pada pekerjaan kita. Nah, jadi itu ya, kewajiban, hak dan kewajiban itu memang melekat pada manusia, setiap manusia. Tetapi pemerintah juga punya kewajiban untuk memastikan hak-hak manusia itu terpenuhi, setiap individu itu terpenuhi.
Oke, jadi kesimpulannya ada yang mau tambahkan? Kesimpulannya itu hak dan kewajiban itu setiap orang itu memiliki, dan pemerintah juga memiliki kewajiban. Jadi kesimpulannya Poin yang pertama. poin yang pertama, Pak. Oke, sekian dari diskusi kami Lombok 8. Terima kasih. Udah. Fix kan? Nggak